Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teknik dasar bermain sepak bola. Mungkin kalian sudah tahu ya dari gambar berikut ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu taktik dan strategi bermain sepak bola. Sepak bola adalah olahraga dalam bentuk permainan. Ada dua tim yang saling berhadapan dengan masing-masing terdiri dari 11 pemain. Untuk dapat mengalahkan lawan dibutuhkan taktik, strategi, dan formasi. Siapa sih yang mengaturnya? Otomatis yang mengatur itu bisa pemain, pelatih, dan ofisial. Taktik dan strategi bermain sepak bola. Taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok, maupun dalam tim. Sedangkan strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan. Taktik dalam aplikasinya secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu taktik penyerangan, di mana taktik penyerangan diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, dengan tujuan untuk mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan, taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak atau memanfaatkan lebar lapangan, kemudian taktik bermain ketat atau melihat jeli peluang untuk menghasilkan gol. Ada juga namanya taktik pertahanan atau defense. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi man to man to defense. Setiap pemain membayangi satu lawan dan satu. Kemudian ada zone defense. Zone defense adalah setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Kemudian kombinasi yaitu taktik man to man dan defense atau zone defense. Taktik perorangan adalah taktik yang dijalankan oleh individu atau sendiri ya, di mana kemampuan skill fisiknya, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Kemudian ada grup taktik dan ada kolektif taktik. Bagaimana sih cara menentukan taktik itu? Dalam menentukan taktik perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Satu, apa yang bisa dilakukan oleh pemain saat bertanding. Kemudian pelatih harus mengetahui dan paham benar akan kemampuan yang dimiliki oleh pemainnya sendiri, baik pemain sendiri maupun pemain lawan. Kemudian pemberian tugas kepada pemain yang menghadapi kesebelasan dalam uji coba latihan. Kemudian harus mengetahui terlebih dahulu taktik yang bisa digunakan oleh calon lawan. Kemudian memperhatikan situasi penonton dan kondisi lapangan. Taktik dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh dasar-dasar bermain sepak bola. Antara lain yaitu satu, teknik atau keterampilan skill. Kemudian kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Kemudian kecerdasan atau daya ingat, mental yang baik. Kemudian pemain mengerti peraturan sendiri. Formasi dalam bermain sepak bola. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola dapat ditetapkan pada peraturan sepak bola itu dengan cara penempatan ruang gerak atau pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Dengan formasi, maka pola penyerangan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi, kerjasama akan jauh lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda-beda. Bahkan, setiap posisi pemain dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Beberapa contoh formasi yang bisa dilakukan dalam permainan sepak bola ada contohnya formasi 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 4-2-4, dan 4-2-3. Saya akan membahas satu contoh formasi. Misalnya kalau formasi 4-3-3 itu artinya 4 pemain di belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Nah, pada gambar berikut ini adalah salah satu contoh formasi yang bisa dipakai dalam pertandingan sepak bola, di mana terdiri dari 5 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan
2 pemain depan. Artinya bisa diartikan bahwa formasi ini formasi 5-4-2. Strategi pertahanan. Nah, dalam strategi ini pengaplikasian dapat dilakukan kelompok maupun perorangan ya. Kemudian ada zone defense atau penjagaan daerah di mana menjaga wilayah bertahan atau wilayah belakang. Kemudian ada man to man marking atau penjagaan 1 lawan 1. Kemudian ada lagi jenis strategi penyerangan. Dalam hal ini, pelatih tentunya menyusun gerak pada setiap pemain sesuai dengan posisinya masing-masing. Dengan penentuan gerakan untuk masing-masing posisi pemain, maka para pemain tak seharusnya mencoba keluar dari posisi yang sudah ditugaskan oleh pemain. Ini adalah salah satu contoh strategi mencari ruang kosong. Nah, di mana pada gambar ini ada gambar panah, di mana gambar panah untuk menentukan strategi ruang kosong agar bisa mencetak gol atau menembus pertahanan daerah musuh. Ada lagi yaitu jenis strategi kelompok, di mana jenis strategi kelompok adalah kerjasama tim, baik itu 2 orang maupun lebih, baik itu dalam melakukan pertahanan maupun dalam melakukan penyerangan, supaya mampu mencari kemenangan sehat dan sportif dalam sebuah pertandingan. Dalam melakukan tugasnya, kerjasama yang baik, maka kemungkinan atau peluang untuk menang akan jauh lebih besar, baik bertahan maupun saat ingin menyerang. Strategi perorangan itu adalah strategi yang dimiliki individu, di mana yang lebih menjalankannya yaitu pemain itu sendiri, di mana dia mau melakukan taktiknya, mau menyerang atau mau bertahan atau mau gimana, ya ada pada pemain tersebut. Seorang pemain yang melakukan strategi sesuai dengan apa yang direncanakan pelatih perlu memanfaatkan skill yang dimilikinya secara maksimal, berikut kemampuan fisik maupun mentalnya. Proses strategi yang dilakukan perlu berlangsung cepat, terutama dalam menghadapi masalah yang ada pada sebuah pertandingan yang sedang dijalani. Mungkin itu saja ya materi pada hari ini, strategi dan taktik permainan sepak bola. Saya cukupkan di sini dan saya berikan tugas pada kalian hari ini. Ini dia tugasnya, ada 3 buah tugas. Silakan kalian buat di buku kalian, ditulis dengan rapi, dibaca dan dimengerti. Kemudian kalian fotokan jawaban tersebut, kirimkan melalui link pada Google Form. Ya, terima kasih sudah sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, biasakan cuci tangan, istirahat cukup, rajin berolahraga, makan makanan gizi yang seimbang, selalu laksanakan ibadah dengan khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi